Selamat pagi jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita kehadiran jemaat sekalian dengan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Erik Edward Hetaria. Jemaat, kita masuk dalam saat teduh. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sambil berdiri menghadap Tuhan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian jemaat Gita Bakti 257 baitnya yang pertama, Yang Indah Bunga Mawar. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, nangkah lebih indah dan suci amati. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita habiskan ibadah pada minggu di pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing diambil dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-9 berbunyi, hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Aku mengiring di kau, aku mau ikut di kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baruilah batin kami dengan roh yang teguh.
Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa, membenarkan diri dan menuding orang lain, sungguh-sungguh merusak keutuhan umat. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa, sirik culas angkuh dilakukan manusia, sungguh-sungguh mengusik hati orang lain. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hai tanggalkan jubah dosa tercemar, hingga kau jadi putih bersih. Tersedia sumber air yang jernih, jiwa kotor menjadi bersih. Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat terkasih, kini marilah kita mendengarkan perintah hidup baru seperti halnya tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 yang berbunyi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus ini dan selamanya. Jemaat yang terkasih, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, di tengah-tengah kegelapan kehidupan yang membuat kami jatuh dalam rasa takut khawatir karena pandemik yang datang menghampiri, kami mohon Tuhan, kuasailah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu kami bukan hanya bisa mengerti dan memahami akan makna firman, namun kami bisa menghayati akan maknanya, sehingga kami bisa memperoleh terang daripada makna firman itu, dan kami tidak memiliki rasa takut dalam memasuki kegelapan hidup ini, karena firman-Mu yang akan menerangi langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yehezkel pasal 36 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan, pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sesungguhnya karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olok bagi sisa bangsa-bangsa di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku ini dimilikinya dan dapat habis dijara. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah,
Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mau berbagi kisah sedikit. Beberapa bulan yang lalu, sebelum wabah atau pandemik ini, atau orang-orang Jawa bilang pagebluk, datang menghampiri dunia, saya membawa anak-anak saya nonton film. Mungkin Bapak Ibu tahu ya film The Avengers. Banyak orang suka nonton film itu, The Avengers, yang judulnya Infinity War. Di situ digambarkan tokoh antagonisnya yang namanya Thanos. Ya, mungkin Bapak Ibu ingat itu dengan cincin-cincin apa kecubungnya apa itu, bacan akinya begitu besar. Tapi sebetulnya Thanos ini mau menggambarkan seorang yang sangat idealis. Dia punya pemahaman bahwa alam ini, sumber daya alam ini terbatas. Dan jika dibiarkan manusia terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas ini, maka kehidupan tidak akan berlanjut lagi. Itu sebabnya dia berpikir manusia harus dikurangi populasinya, harus dibuat seimbang. Dia mau separuh makhluk hidup manusia habis. Dalam arti sebetulnya keinginan dasarnya sih baik, cuman caranya menghabisi setengah populasi dunia. Itu gambaran si Thanos ini. Dan sebetulnya Thanos hanya mau menyampaikan atau istilahnya dia menjadi penyambung lidah dari alam semesta. Bahwa alam semesta hanya bisa mengalami keseimbangan ketika manusia tidak berlomba-lomba mengeksploitasi alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terlepas dari gambaran Thanos sebagai tokoh antagonis, ketika kita melihat pagebluk, wabah atau pandemik COVID-19 yang pada saat ini ada di seluruh dunia, saya jadi membayangkan bahwa wabah, pandemik, pagebluk ini ibaratnya Thanos. Dia berusaha untuk membuat keseimbangan alam. Maksudnya apa keseimbangan alam? Dengan adanya wabah corona ini, Bapak Saudara, kita lihat berbagai macam hasil karena gerakan social distancing itu. Kita lihat secara umum di dunia, populasi udara mulai berkurang gitu. Emisi karbon turun, klorin pun turun, sehingga lapisan ozon kembali terbentuk yang kemarin sudah dikatakan menipis, bahkan retak di sana sini. Dalam arti wabah ini membuat alam sedang memulihkan dirinya. Kita lihat kondisi di kota Jakarta ini aja, kita lihat bisa jauh lebih terang sekarang kondisi kan. Polusi berkurang gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, walaupun juga tidak lepas dari dampak negatif gitu. Walaupun berkurang polusi, tapi sampah medis mulai menumpuk gitu. Tidak lepas dari kekurangannya. Namun yang jelas di sini kita bisa lihat bahwa ada pemulihan alam untuk menciptakan kembalinya keseimbangan alam yang sempat rusak karena kita manusia yang mengeksploitasi alam ini, sehingga kita tahu lapisan ozon mulai retak.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang beriman saya yakin bahwa proses pemulihan alam ini boleh jadi karena Tuhan yang memperkenankan ini terjadi. Sebagai orang beriman saya yakin itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, loh masa Tuhan perkenankan hal yang buruk seperti ini terjadi? Ya kalau memang ini proses wabah pandemik pagebluk ini karena pemulihan alam, terjadi karena alam. Kalau betul dikatakan ini berasal dari kelelawar, virus ini dan selanjutnya. Tapi kalau betul teori-teori konspirasi yang bicara bahwa tidak, ini senjata biologis, ini buatan manusia. Tetap saya yakin bahwa seandainya itu senjata biologis pun Bapak Ibu, tidak lepas dari rencana Tuhan. Tuhan tetap perkenankan itu terjadi. Sama seperti kalau Bapak Ibu berpikir, oh iya ingat, Perang Dunia Kedua, itu kejahatan juga yang terjadi. Orang-orang Yahudi mengalami genosida. Jutaan orang Yahudi mati. Dan Tuhan perkenankan itu terjadi. Kejahatan yang terencana. Sama seperti halnya kalau ibaratnya wabah ini memang senjata biologis, kejahatan terencana. Tetapi kita percaya bahwa ini tidak lepas dari perkenanan Tuhan. Dalam arti saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau wabah, mau banjir, gempa bumi, bencana, itu semua Tuhan perkenankan terjadi. Bagian dari rencana Tuhan. Dan kalau wabah, banjir, gempa bumi, bencana datang menghampiri, mereka tidak akan pilih-pilih. Mereka akan hantam siapapun. Mungkin Bapak Saudara berkata, loh kalau memang ini bagian dari rencana Tuhan, Tuhan perkenankan terjadi, kenapa banyak anak Tuhan? Kenapa banyak orang-orang Kristen yang jadi korban ini? Bahkan tidak sedikit dari hamba-hamba Tuhan. Berapa puluh pendeta-pendeta yang harus meninggal karena wabah ini. Wabah, gempa, banjir, mereka tidak akan pilih orang. Mereka akan hantam siapapun. Bacaan kita menggambarkan itu. Ketika bencana datang menghampiri bangsa Israel, semua kena dampaknya. Orang Israel mengalami bencana. Yerusalem dihancurkan. Semua orang baik, orang jahat, semua mengalami dampaknya. Memang ada beberapa orang baik yang dibiarkan hidup. Dan mereka mengalami pembuangan. Contohnya kita tahu cerita Sadrak, Mesak, Abednego, cerita Daniel, orang-orang baik. Tapi mereka harus mengalami pembuangan. Tapi mereka mengalami bagian dari penghukuman itu juga. Cerita Esther. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kenapa bangsa Israel pada waktu itu dihukum? Karena mereka sudah menajiskan tanah pemberian Tuhan yang seharusnya kudus. Tanah yang kudus itu yang seharusnya mereka kelola, tanah yang merupakan ranah yang bisa memberikan berkah, telah mereka langgar kekudusannya. Di tanah yang kudus yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka najiskan, mereka nodai, dengan biarkan ada ilah-ilah lain di tanah yang kudus itu. Kekudusan Allah telah dilanggar. Itu sebabnya Allah menarik berkah itu dari hidup mereka. Kita perhatikan bacaan kita di ayat yang pertama, ayat yang kedua dikatakan, hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Ini bukit-bukit atau gunung-gunung mau bicara mengenai tanah perjanjian itu. Dan ini merupakan bagian dari rencana Allah untuk memulihkan tanah perjanjian yang seharusnya kudus. Karena orang Israel sudah melanggar kekudusan itu dengan menajiskan tanah perjanjian itu. Allah memulihkan tanah itu. Allah memulihkan alam miliknya yang sudah dipercayakan kepada orang Israel. Dia pulihkan itu. Dengan cara buang dulu orang Israel keluar dari tanah perjanjian, dibuang ke Babel. Dan mereka semua terima itu. Namun dalam bacaan kita bisa lihat bagaimana Allah juga kembali memulihkannya.
Kita mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kita akan lihat di situ tertulis di ayat yang ke-7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu, gunung-gunung Israel akan bertunas kembali. Dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali. Dan aku akan berpaling kepadamu. Dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu. Yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi. Dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini akan ada pemulihan. Namun sebelum proses pemulihan itu, mereka harus mengalami penghukuman. Bahkan di dalam proses pemulihan untuk dikuduskan kembali tanah perjanjian itu, ketika mereka dihukum, ada orang yang mencari untung dari kehancuran Israel, bangsa Edom. Dikatakan dalam bacaan kita kalau lihat ke ayat yang ke-5, oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Edom cari keuntungan. Bangsa Israel hancur, tanah perjanjian yang kudus yang dipulihkan Allah, mereka cari keuntungan di situ. Nah, Bapak Saudara, banyak orang seperti ini mencari keuntungan dari penderitaan. Bahkan ketika wabah di negeri ini datang, kita juga bisa lihat orang-orang di negeri ini mau mencari keuntungan dari penderitaan ini. Entah dengan cara menimbun barang, ya, sembako dan apapun itu. Tapi bacaan kita mau bicara bahwa mereka cari keuntungan dari hal-hal semacam itu akan mendapatkan hukuman. Yang jelas dalam bacaan kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel akan kembali dipulihkan. Dan bukan hanya mereka dipulihkan tanahnya, tapi mereka pun akan mengalami pemulihan rohani. Mereka akan kembali ke tanah perjanjian sebagai bangsa yang baru, yang secara spiritualitas, secara batin akan punya hati yang baru. Mereka tidak akan lagi mencemari tanah perjanjian yang sudah kudus, yang Allah berikan sebagai milik yang kudus. Kalau kita baca selanjutnya ayat 16 sampai 28 itu akan digambarkan bagaimana mereka akan diberi hati yang baru. Kita lompat saja baca ayat yang ke-26, 27 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di dalam proses pemulihan itu bukan hanya tanah perjanjian, tanah milik Sang Maha Kudus yang seharusnya kudus itu yang dipulihkan menjadi milik bangsa Israel, tapi mereka pun dikuduskan hatinya, batinnya. Pemulihan yang menyeluruh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita bicara mengenai pagebluk wabah pandemik pada saat ini. Dari bacaan ini kita bisa tarik petik hikmahnya. Seperti halnya sebuah statement yang bilang, pasti ada musibah di balik, pasti ada hikmah di balik setiap musibah. Saya yakin juga ada hikmah di balik setiap musibah. Ya, hikmah tadi yang pertama paling tidak kita bisa lihat. Ketika musibah, pandemik wabah ini datang menghampiri, hikmahnya alam mengalami proses pemulihan. Dan kita harus yakin percaya, Allah juga pasti akan memulihkan dunia ini dari pandemik ini, dari wabah ini, dari pagebluk ini. Hanya saja itu melalui proses, Bapak Saudara. Dan tergantung sejauh mana kita peka, kita tahu kehendak Tuhan di dalam proses itu. Dan kita sebagai umat, sebagai gereja yang merupakan Israel baru, kita juga pasti akan dipulihkan. Memang di dalam proses pemulihan itu, kita akan banyak mengalami pergumulan. Tapi jangan pernah kehilangan asa.
Jangan pernah kehilangan harap. Walau mungkin pada saat ini ada beberapa dari Bapak Saudara yang mungkin harus terpapar. Ada Bapak Ibu Saudara yang harus kehilangan tempat mengais rezeki. Hutang melilit. Uang tinggal sedikit. Tidak ada lagi tempat bekerja, berkarya. Tapi percayalah bahwa Tuhan juga pasti akan memberikan kepulihan. Tetap setia. Seperti hanya yang dilakukan oleh Daniel, rekan-rekannya Esther. Setia menunggu pemulihan itu. Dan ketika pemulihan itu tiba, saudara, melalui proses kita juga belajar memulihkan batin kita, jiwa kita, spiritualitas kita. Agar jangan kita kembali menjadi manusia-manusia yang mengeksploitasi alam. Biarkan alam kembali pulih. Dan percaya juga Tuhan akan pulihkan kita. Tetap di dalam iman percaya. Akan tiba saja di mana Tuhan memulihkan negeri ini. Memulihkan dunia dari wabah pandemi COVID-19 ini. Tinggal di dalam pengharapan kita. Di dalam iman percaya kita. Setialah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih Allah yang besar yang melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darah-Nya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa untuk firman yang boleh kami baca, dengar, renungkan, yang mengingatkan kami. Ketika Bapa berkenan memulihkan tanah perjanjian, tanah kudus yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel, yang mereka telah najiskan, mereka nodai. Tuhan kembali pulihkan. Dan kembalikan mereka juga dari pembuangan. Maka kami pun juga di dalam iman percaya kami, tetap di dalam pengharapan kami, bahwa apapun yang terjadi pada saat ini tidak lepas dari perkenanan tangan-Mu. Tuhan perkenankan ini terjadi. Kami tidak tahu apa rencana Tuhan di balik ini semua. Namun ini adalah saat di mana kami harus introspeksi diri. Mungkin tanpa kami sadari, kami telah mengeksploitasi alam ini. Kami telah menodai, mengotori, menajiskan alam ini.
Dan Allah berkenan untuk terjadi proses pemulihan. Namun kami juga percaya bahwa Tuhan juga akan memulihkan dunia ini, bumi ini, dari wabah dan pandemik ini. Biarlah kami belajar dari semua Tuhan, dengan bisa juga memulihkan hati pikiran kami, untuk kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami hidup takut akan Bapa di sorga. Takut untuk melanggar setiap larangan perintah titah. Kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami juga mau serahkan pergumulan kami. Biarlah kami bisa menjalani situasi kondisi pandemik wabah ini dengan tetap di dalam iman percaya. Jangan biarkan kami larut dalam rasa takut, rasa khawatir. Yakin bahwa akan tiba saatnya Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Biarlah kami di dalam iman percaya, menanti bilakah tiba saatnya. Dan kami juga serahkan mereka sedang terbaring lemah, terbaring sakit pada saat ini, dikarenakan kondisi wabah ini. Yang terbaring di rumah sakit terpapar oleh virus ini, atau karena sakit penyakit. Tuhan tilik mereka, kuatkan, berikan kepulihan. Karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Kalau Tuhan berkenan memberikan setetes saja berkat-Mu, kepulihan mujizat Tuhan bisa beri. Mereka yang pada saat ini terpapar, terbaring lemah, mujizat bisa Tuhan berikan. Dan kami mohon kepulihan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan yang punya kuasa. Namun kalau Tuhan berkenankan kami harus memikul salib penderitaan ini, beri kami kesabaran, ketabahan, kekuatan dalam memikul pergumulan ini. Dan kami mohon Tuhan bermurah hatilah untuk menopang saudara-saudara kami, para tenaga medis, dokter, perawat yang berjuang di depan, di baris terdepan, menghadapi wabah ini. Beri mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan. Dan kami juga serahkan keberadaan kami, keluarga besar, jemaat penabur. Kami semua para presbiter, di tengah-tengah keterbatasan kami, unit misioner, pelayan pengurus, pelkat, komisi BPPJ, panitia pembangunan. Tuhan, mampukan kami tetap bisa berikan yang terbaik semampu kami untuk ambil bagian dalam pelayanan ini di tengah-tengah situasi kondisi, dan tidak kehilangan asa, tetap di dalam harap, menanti dengan sabar melalui proses bilakah tiba pemulihan itu. Kami serahkan negeri ini, dunia ini ke dalam tangan kasih Bapa di sana. Banyak yang kami ingin pinta dengan pergumulan kami yang terkena dampak wabah ini. Entah itu membuat saudara-saudara kami harus kehilangan pekerjaan, terhimpit dengan beban ekonomi, sehingga melahirkan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Tilik, kuatkan topang kami Tuhan. Dan ajar kami untuk meletakkan setiap pergumulan kami dan keinginan-keinginan kami di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera itu. Inilah doa, permohonan, dan rasa syukur kami yang kami mau serahkan, beralaskan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajar kami berdoa. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah kami dan kami sujud, dan ampunilah kami akan kesalahan kami juga, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada mati. Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15 sampai dengan ayat 16 yang mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di pintu gereja pada hari Jumat dan Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti nomor 84 bait yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. Aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita menjadi saksi baginya dimanapun kita berada. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini.
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.